Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 10 pada mata kuliah komputer perkantoran. Sebelumnya kenalan dulu yuk sama kami. Kenalin aku Anis Nia Laveniaji dan teman aku Agatha Yunita Zebua. Kami dari kelompok 10. Selamat menonton ya dan semoga bermanfaat. Pada video kali ini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian tujuan pembelajaran, yang kedua rasionalitas, yang ketiga manfaat, yang keempat taksonomi, yang terakhir rumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku yang ingin dicapai siswa sesuai dengan kondisi dan tingkat kompetensinya. Mager dalam UNO, 2008, 35. Tujuan ini berkaitan erat dengan hasil belajar yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan psikomotorik yang ingin dicapai siswa. B. Rasionalitas. Terdapat beberapa rasionalitas perlunya dirumuskan tujuan pembelajaran dalam merancang suatu program pembelajaran. Dalam hal ini, menurut Sanjaya, 2014-64, terdapat empat alasan mengapa tujuan pembelajaran perlu dirumuskan sebagai berikut. Rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Menurut Hamalik, 2002-113, memaparkan rasionalitas pentingnya rumusan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Untuk menilai pembelajaran. 2. Untuk membimbing siswa. 3. Merupakan kriteria untuk merancang pelajaran. Keempat, menjadi semacam media untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan guru lainnya. Menurut Zaini DKK, 2002-59, mengemukakan 3 alasan pokok mengapa tujuan pembelajaran itu penting dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Dasar bagi perencanaan mata pelajaran, mata kuliah. 2. Memberikan arah yang jelas bagi peserta didik mahasiswa. 3. Memberikan kesempatan untuk mengevaluasi hasil. C. Manfaat. Manfaat atau kegunaan tujuan pembelajaran memungkinkan guru tahu secara tepat tingkah laku siswa yang bagaimana yang diinginkan untuk berhasilnya suatu pelajaran. Kemudian, guru akan memilih metode mengajar yang tepat untuk keberhasilan siswa. Manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif peserta didik adalah membantu dalam hal-hal sebagai berikut. Mengetahui harapan pengajar secara jelas. Menjadi pedoman untuk fokus belajar. Mengetahui indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan. Manfaat tujuan pembelajaran dari perspektif pengajar adalah membantu hal-hal sebagai berikut. 1. Proses perencanaan pembelajaran. 2. Membuat feedback dan evaluasi menjadi sangat jelas dan terarah. 3. Tujuan pembelajaran. Keempat, memberikan sarana, alat. Istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu taksis dan nomos. Taksis berarti pengaturan, sedangkan nomos berarti ilmu pengetahuan tujuan pembelajaran yang dapat digolongkan berdasarkan taksonominya, membantu guru untuk melihat tujuan itu secara khusus. Menurut Bloom, 1956, dan Krathwohl, 1664, membuat taksonomi tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah, yaitu 1. Ranah kognitif, ranah yang mencakup kegiatan mental, otak. 1. Pengetahuan, knowledge. 2. Pemahaman, comprehension. 3. Penerapan, application. 4. Analisis, analysis. 5. Sintesis, synthesis. 6. Evaluasi, evaluation. 2. Ranah afektif, ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 1. Pengenalan atau penerima, receiving. 2. Pemberian respon, responding. Ketiga, penghargaan terhadap nyali, valuing. 4. Pengorganisasian, organization. 5. Pengalaman, characterization. 3. Ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik menurut Daves adalah imitasi, manipulasi, ketepatan, artikulasi, naturalisasi. Harrow, 1972, menyusun tujuan psikomotor secara hierarkis dalam 5 tingkat sebagai berikut. 1. Meniru. 2. Manipulasi. 3. Ketepatan, gerakan. 4. Artikulasi. 5. Naturalisasi. E. Rumusan tujuan pembelajaran.
Setiap rumusan tujuan pembelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika selesai belajar dan berhasil menguasai materi ajar tertentu. Menurut Sanjaya, 2014-86, terdapat 4 komponen pokok yang harus tampak dalam rumusan tujuan pembelajaran, seperti digambarkan dalam pertanyaan sebagai berikut. 1. Siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai hasil belajar itu. Tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan dapat dicapai itu. 3. Dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan. 4. Seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh.